Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi probabilitas di mata kuliah statistika dan probabilitas. Yang pertama, sebelum masuk ke distribusi probabilitas, kita akan melihat dulu tentang variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu, karena nanti di distribusi probabilitas akan ada dua variabel yang di sana. Jadi nanti ada distribusi diskrit dan ada distribusi yang kontinu. Jadi di sini kita memahami dulu apa itu variabel acak diskrit dan kontinu. Yang pertama variabel acak diskrit. Di sini kata diskrit itu kita bisa kasih petunjuk adalah tentang pencacahan, yaitu variabel yang bisa dicacah. Contohnya di sini adalah penjualan mobil, atau di sini kita ngomongnya pakai bahasa lainnya bisa dibilang yang dihasilkan dari perhitungan suatu objek. Jadi contohnya penjualan mobil dia bisa dihitung. Kalau dari jenis kelamin pembeli, variabel acaknya bisa dihitung yang laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa. Kemudian kalau umpamanya buku produk baru banyaknya buku yang rusak gitu lah. Bisa dihitung, umpamanya ada 5 buku, berarti ada 5 buku yang bisa dihitung bahwa 5 buku itu rusak. Jadi bisa dicacah atau dihitung. Kemudian juga variabel acak kontinu. Kontinu itu kan berarti ada terus, di setiap kecil-kecilnya juga ada. Nah, itu hubungannya sama interval. Ya, interval. Jadi mamanya dari 0 sampai 1. Berarti di sini itu masuk 0,5, 0,7 itu masuk semua. Nah, di sini ketika dia interval atau kontinu, biasanya contoh-contoh variabelnya adalah yang bentuknya ada satuan karena dia adalah hasil pengukuran gitu ya. Contohnya persentase proyek diselesaikan dari 0 sampai 100 berarti dari 0 sampai 100% lah, dia ngomongin persentase. Jadi kalau nanti dibilang ada 70%, nah 70% ini dia akan berjalan diukur dari 1 sampai 70% kan. Bukan 70% itu berdiri sendiri. Kemudian isi botol minuman, biasanya ada satuannya ini loh, yang menjadi ciri-ciri dari variabel kontinu. Karena kalau kita ngomongin 600 mili itu dia akan bergerak kontinu dari 0 sampai 600 mili. Kemudian penimbangan paket dengan kilogram. Nah, seperti ini juga masuk ke variabel kontinu. Nah, di sini distribusi probabilitasnya untuk variabel acak diskrit itu kita definisikan sebagai fungsi probabilitas. Jadi nanti ada fungsinya atau ada suatu rumus dari fungsi tersebut, notasinya adalah seperti ini. Ya, P kecil X sama dengan P besar X sama dengan X kecil. Ya, kalau kita ngomongin di sini sama dengan peluang pamannya dari kejadian X gitu ya. Nah, distribusi probabilitasnya adalah peluang atau probabilitas dari kejadian X terhadap X kecil nanti. Contohnya, ketika ada data tentang penjualan mobil dalam sehari gini ya. Jadi kalau tapi selama 300 hari ya. Kalau jumlah mobil yang terjual itu 0, berarti maksudnya dalam hari itu nggak ada mobil yang terjual, ada 54 hari. Tapi dari 300 hari itu ada satu mobil yang terjual, ada 117 hari. Nanti totalnya yang dihitung adalah, yang dicek adalah 300 hari. Jadi N kita atau ruang sampel kita adalah 300, gitu ya. Nah, di sini ketika kita masukkan ke dalam distribusi probabilitas, maka kita pakai rumus dari probabilitas juga, bahwa di mana untuk P X yang sama dengan 0 ya, itu berarti dapat ini dari mana? Dari N kejadian 0 dibagi N ruang sampel, yaitu kan kejadian 0 kan kita ketemu 54. Berarti 54 dibagi ruang sampelnya adalah 300 gitu ya. Nah, jadi ketemulah 0,18. Hitungin tuh untuk semua X. Ya, nanti akan ketemu totalnya, peluangnya, distribusi probabilitas adalah 1. Ya, itu bedanya. Ya, jadi di distribusi probabilitas, di sini ada syaratnya ya. Syarat yang harus dipenuhi untuk fungsi probabilitas diskrit adalah probabilitasnya harus lebih besar sama dengan 0. Lebih sama dengan 0
atau dari 0 sampai 1. Kenapa? Karena jumlah atau sigma dari semua probabilitas, distribusi probabilitas yang ada itu harus sama dengan 1 gitu ya. Jadi nanti ring probabilitasnya di tiap kejadian antara 0 sampai 1. Nah, nanti ketika dia ketemu fungsi probabilitasnya, namanya fungsi berarti nanti bisa digambarkan grafiknya. Nah, grafiknya di sini berarti sudah pakai grafik probabilitas. Gitu ya. Oke, namanya ada lagi fungsi probabilitas kumulatif. Kalau kita ngomongin kumulatif, kata kuncinya adalah akumulasi. Jadi dia adalah akumulasi, berarti dari sebelum-sebelumnya itu juga dihitung seperti itu ya. Jadi contohnya di sini kalau kita merumuskan, rumusnya adalah X lebih kecil sama dengan X kecil. Kalau tadi yang fungsi probabilitas adalah sama dengan P-nya, X-nya sama dengan X. Jadi dihitung hanya kejadian tersebut. Jadi kalau pamannya Px sama dengan 0, berarti cuma dihitung di 0-nya tadi, yaitu 0,18. Tapi kalau di fungsi probabilitas kumulatif, umpamanya kita P, X-nya kurang dari 3, maka kamu yang hitung adalah Px sama dengan 0, ditambah Px sama dengan 1, ditambah Px sama dengan 2. Nah, 3-nya ikut nggak? Ikut, karena di sini ada sama dengannya. Ditambah lagi Px sama dengan 3. Jadi diakumulasikan, nanti dihasilkan berapa hasilnya ini. Ya, contohnya ini. Di sini berarti ini kan F fungsi kumulatif, berarti di sini adalah P X kurang dari sama dengan 0. Di sini P X kurang dari sama dengan 1, di mana dia masuknya adalah P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1. Kalau di sini P X kurang dari sama dengan 3, berarti nanti harus hitung yang 0 ditambah P X yang sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 sampai ditambah Px sama dengan 3 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi probabilitas untuk variabel yang kontinu. Namanya kontinu tadi bentuknya interval, maka di sini fungsi probabilitasnya biasanya dikenal sebagai fungsi kepadatan atau density function. Kepadatan di sini karena namanya interval kan berarti dia padat di semua bagian ada tuh kecil-kecil gitu. Jadi dia masuknya disebutnya fungsi kepadatan, bukan cuma fungsi probabilitas ya. Nah, fungsi kepadatan ini syaratnya Fx-nya atau fungsinya itu lebih besar sama dengan 0 sama. Tapi karena di sini adalah kepadatan dan dia bentuknya interval karenanya, maka di sini kita mencari jumlahnya dengan menggunakan integral. Gitu ya, bukan lagi dengan sigma. Kalau sigma untuk yang bisa dicacah atau dihitung, kalau yang untuk kontinu dia mencari jumlahnya adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari suatu fungsinya, fungsi density-nya itu harus sama dengan 1. Oke ya. Nah, fungsi probabilitas kumulatif sama, karena kumulatif maka kita kata kuncinya adalah akumulasi. Nah, akumulasi berarti dari sebelum-sebelumnya. Sama sih simbolnya, cuman karena di sini tadi kita adalah memakai integral untuk mencari nilai jumlahnya dari variabel acak yang kontinunya, distribusinya, maka kita mulai dari minta hingga sampai X. X-nya itu apa? Ya di sini yang diminta. Jadi umpamanya ada Px lebih kecil sama dengan 3, maka di sini kalian harus mencari integral dari minta hingga sampai 3 dari Fx-nya. Gitu ya. Nah, itu caranya. Nanti tinggal tergantung fungsinya apa, kamu integralkan. Nanti ketemu fungsinya apa, diintegralkan, baru kita masukkan batasnya minta hingga sampai 3. Ini ketemu hasilnya. Baik, itu adalah untuk variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Untuk contoh soalnya dan latihan soalnya bisa kamu cek di buku statistika untuk statistika dan probabilitas di
karangan J. Supranto yang jilid 2. Sudah saya share di G-Drive-nya ya. Jadi di Google Drive kamu bisa download dan pelajari contoh-contoh soal di sana. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke distribusi probabilitasnya ya. Distribusi probabilitasnya di sini ada dua, ada yang discrete dan continue. Kalau tadi kan variabel acaknya, kalau di sini sekarang kita udah masuk distribusinya. Distribusi probabilitas discrete itu ada beberapa karakteristiknya tadi. Dari kata-kata discrete dia bisa dihitung dari hasil perhitungan. Kalau continue adalah nilai dari pengukuran. Biasanya bentuknya adalah interval gitu ya. Nah, baik, untuk perbedaannya, untuk di discrete tadi kan mirip-mirip ya. Kalau di sini fungsi probabilitas, tapi kalau di continue dia probabilitas density function atau fungsi kepadatan tadi. Kemudian yang kedua, jumlahnya dia pakai sigma untuk di discrete. Nggak begitu kelihatan ya. Kalau di discrete pakai sigma, kalau di continuous dia pakai integral. Ya, kemudian sama jumlah totalnya probabilitas distribusi untuk discrete sama continue adalah 1 walaupun cara mencarinya beda. Kemudian setelah itu di discrete sama continuous juga ada namanya X. X ini namanya adalah nilai harapan gitu ya. Nilai harapan itu berarti caranya adalah menjumlahkan dari X-nya dikali peluangnya. Jadi kita kayak berharap gitu ya, berharap kejadian itu ada gitu ya. Caranya gimana ngitungnya? Ya probability-nya berapa dong? Pokoknya probability-nya adalah setengah gitu ya. Tapi terus berapa kali kejadian? Nah, itu dikalikannya. Itu adalah jadi nilai. Kemudian juga ada rumus untuk mencari varians sama covariance gitu ya. Nah, kalau variance ini kita hanya cukup satu data, tapi ketika covariance kan biasanya membandingkan variansi dua data, maka di sini harus ada dua data yaitu X sama Y, X sama Y. Makanya ketika mencarinya kita menggunakan dua sigma, kalau di integral berarti kita gunakan integral lipat 2. Kenapa harus integral lipat 2? Karena di sini ada dua variabel yaitu X dan Y, makanya harus digunakan integral lipat 2. Baik, selanjutnya adalah macam-macamnya ya. Jadi nanti di sini kita akan fokus dulu di discrete ya. Continue mungkin next video, yaitu di discrete kita punya macam-macamnya. Yang pertama dari yang paling sederhana adalah Bernoulli, binomial, Poisson, hipergeometri, dan multinomial. Mungkin akan ada beberapa jenis yang lain. Kalian bisa baca sendiri yang kita pelajarin sementara hanya ini. Continue juga ini akan ada lanjutannya. Yang terpenting dari kalian adalah kalian nanti akan belajar apa sih distribusi Weibull, eksponensial, terus juga ada distribusi seragam. Kenapa? Karena di sini distribusi-distribusi ini sering sekali digunakan untuk statistika di dunia penerbangan. Ya, karena dia ngomonginnya adalah tentang masa umur dari baterai kan bisa digunakan nih untuk baterai-baterai di pesawat gitu-gitu. Nah, itu pakainya distribusi-distribusi. Nanti akan kita bahas di konkret. Baik, kita akan masuk ke jenis yang pertama, yaitu distribusi probabilitas discrete yang dinamakan Bernoulli. Ciri-cirinya adalah dia satu kali percobaan dan outcome-nya atau hasilnya cuma dua, sukses atau gagal. Ya, sukses atau gagal ini boleh yang lain juga, pamannya rusak atau baik. Yang penting dia hanya dua. Jadi A dan B atau A dan negasi A gitu ya, biasanya gitu. Nah, ini adalah rumus untuk mencarinya. Kenapa kita harus tahu jenis-jenisnya? Jadi nanti ketika ada soal, ada suatu kasus, kamu diminta untuk mengidentifikasi itu masuk ke distribusi mana. Nah, ketika identifikasimu sudah berhasil dan tahu itu distribusi apa, maka kamu tinggal menggunakan rumus di dalam distribusi tersebut. Contohnya ini jika diminta soalnya tentang distribusi Bernoulli. Kemudian yang kedua itu adalah distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini levelnya satu tingkat, satu klik di atas Bernoulli. Kenapa?
Karena dia adalah percobaan Bernoulli yang dilakukan sebanyak N kali. Jadi nanti outcome-nya hasilnya sama, ada 2, yaitu sukses atau gagal. Ya. Nah, tapi di sini ada syaratnya juga, peluang sukses atau gagalnya itu konstan di setiap percobaan. Dan setiap percobaan saling bebas. Contohnya konstan itu apa? Contohnya ya, ketika kita mau ngambil, namanya ada bola nih. Bolanya 2 merah, 7 putih. Nah, kalau kita mau ngambil yang merah aja, umpamanya yang pertama merah, berarti kan ada 2 per berapa ini? 9 kan peluangnya. Nah, yang kedua itu harus konstan juga, umpamanya gitu kan. Umpamanya yang kedua juga merah, berarti tetap 2 per 9. Ya, kalau ternyata yang kedua habis 2 per 9, yang kedua ternyata apa namanya, tanpa dikembalikan, berarti kan tinggal 1 per 8. Nah, ini kan tidak konstan peluangnya setiap percobaan. Nah, itu tidak boleh. Jadi salah satu cirinya adalah dia konstan. Ciri yang bisa dibilang adalah dia dengan pengembalian. Ya, kalau tanpa pengembalian berarti pasti tidak bisa pakai binomial. Rumusnya mirip sama Bernoulli, cuman tadi kalau Bernoulli yang di sini adalah 1 min X, kalau di binomial adalah N min X karena dia N kali percobaan. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai harapan dari distribusi binomial. Kemudian ini adalah cari variansi dan simpangan bakunya. Kalian bisa tinggal mengikuti rumus yang ini, ya. Contohnya, di sini ada contoh dari distribusi. Distribusi di sini binomial ya, karena dia dilakukan sebanyak 8 kali gitu ya. Terus peluangnya adalah rusak 20%. Berarti kalau kita ngomongin rusaknya 20%, atau berarti berapa ini? 20 per 100 itu berarti sama dengan 1/5, berarti yang baiknya adalah 1 min 1/5 kan, berarti adalah 4/5 peluangnya gitu. Oke ya. Nah, di sini dilihat, dimasukkan. Hitung semua probabilitas UX, berarti kamu masukkan satu-satu. Ini contohnya kita jawab yang X sama dengan 3 ya. Nanti kamu harus hitung satu-satu, dimasukkan ke rumus yang ini. Rumus yang ininya ya. Oke, yang ininya. Nanti ketemu hasilnya adalah ini. Oke ya. Nah, ini kalau kita hitung semua, di semua kasus, dihitung manual pakai seperti ini. Nah, nanti kalau ditanya 5 rusak, berarti X-nya kan sama dengan 3, 3 yang bagus. Ya, karena di sini bilangnya adalah, distribusinya adalah X-nya yang banyaknya barang yang tidak rusak. Jadi harus kamu cek juga si soal mintanya X-nya itu kejadian apa, gitu ya. Jadi untuk menentukan mana yang sebagai probabilitas yang P, mana yang sebagai probabilitas yang I. Baik, nah di sini yang perlu kalian ketahui juga, ketika bentuknya ada kurang dari sama dengan, itu berarti kita masuk ke kumulatif tadi ya, akumulasinya ya, kamu bisa hitung secara aljabar seperti biasa. Baik, lanjut selanjutnya itu adalah distribusi probabilitas yang Poisson. Ya, Poisson ini ciri-cirinya adalah kemungkinan suksesnya sangat kecil, jumlah eksperimennya besar. Ya, biasanya untuk menghitung suatu kejadian yang jarang terjadi. Ya, di sini rumusnya lebih complicated daripada binomial tadi. Nah, di sini ada lambda. Lambda itu adalah rata-rata distribusi. Biasanya diberikan di soal, kalau enggak nanti ada rumus untuk mencarinya. Kemudian E itu adalah bilangan natural yang 2,71828 seperti itu. Nah, beberapa contoh untuk distribusi yang masuk Poisson adalah, contohnya adalah ketika kamu di jalan tol, terus kamu disuruh ngitung kendaraan yang lewat pada jam-jam sibuk. Itu kan eksperimennya banyak banget toh, ya yang lewat gitu kan. Tapi kan jarang terjadi juga, ngapain kita ngitung kayak seperti itu. Nah, kayak gitu itu juga masuk ke Poisson, yang jarang terjadi. Contoh lainnya yang langsung ke soal adalah, ada orang pasang iklan mobil mewah
di surat kabar. Nah, dilihat surat kabarnya itu ternyata menjangkau 100.000 pembaca. Berarti ini kan eksperimen yang besar. Oke ya. Nah, tapi jarang terjadi. Kenapa? Ya mobil mewah gitu kan. Kita lihat dari mana? Bahwa yang berminat membaca iklan tersebut itu untuk membeli mobil cuma 1/50.000. Ya cuma ada 2 orang yang berminat gitu kan. Jadi kemungkinannya sangat kecil. Nah, kalau udah seperti itu, kamu harus cari pakai Poisson. Nah, di sini mencari lambdanya atau rata-rata distribusinya bisa dengan nilai harapannya yaitu M dikalikan P. Probabilitasnya N-nya kan 100.000, probabilitasnya adalah 2/100.000 kan tadi 2 orang per 100.000 berarti 1/50.000. Hasilnya adalah 2 ini lambdanya. Nah, kalau udah ketemu 2, ya udah dimasukkan ke rumus ini. Berarti 2-nya pangkat X, 2,7128 itu pangkat min 2 per X faktorial. X faktorial berarti X-nya ini ngikutin. Kalau 1 ya dimasukin 1, kalau 4 ya dimasukin 4, nanti hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau ngitung ini kan nggak bisa dengan cepat dan kita butuh kalkulator kan istilahnya ya untuk mempermudah perhitungan tersebut. Nah, akhirnya disusunlah suatu tabel distribusi Poisson, tabel distribusi normal nantinya untuk memudahkan orang langsung mencari hasilnya tanpa perlu memasukkan ke rumus setiap kejadiannya gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk tabel Poisson tadi gitu ya. Nah, kita cek 5/2 nih. Perhatikan kolom 2, lambda ini berarti lambdanya ya. Lambdanya 2, ke bawah baris kelima. Baris kelima kedua berarti 0,0361. Kita cek nomor 5 nih, sama kan? 0,0361 kalau dihitung manual. Kalau di sini sudah ditabelkan seperti ini, gitu ya. Nanti di buku J. Supranto tadi juga di bagian belakang ada tabel-tabel dari distribusi, kamu bisa menggunakannya. Nah, untuk rata-rata dan varian sama, ada rumusnya untuk mencari nilai harapan, varians, dan juga simpangan berkurang. Yaitu bilangan natural, tapi ada juga yang bilang sebagai konstanta Napierian. Yang penting dia intinya adalah angka ini tuh yang disebut sebagai E. Ini contohnya, nanti kita bahas nanti. Ini juga ada contoh, kalian bisa baca. Ini adalah proses untuk mencarinya, dihitung benar-benar manual. Nah, kemudian kita masuk ya, ini tabel yang lain juga sama mirip, kalian bisa mengecek hasilnya nanti. Oke, yang 2 terakhir yaitu adalah distribusi hipergeometri. Distribusi hipergeometri adalah cirinya tidak bersifat independen, jadi saling bergantung. Ya, kemudian probabilitas suksesnya itu berubah dari percobaan satu ke percobaan lain. Nah, kalau saya clue ini akan menghantarkan saya memikirkan tentang kejadian-kejadian yang kita bilang dengan pengembalian. Jadi, maaf, bukan dengan, yang tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian tadi. Kenapa? Kalau tanpa pengembalian kan yang kedua jumlah sampelnya kan juga akan berkurang 1 kan istilahnya. Terus kejadiannya bisa jadi ada yang sudah berkurang 1. Nah, ini yang membuat dia probabilitas suksesnya berubah. Dan dia tidak independen. Kenapa nggak independen? Karena bergantung ke depannya. Sudah diambil berapa sih itu bolanya umpamanya gitu. Ya nih, oh ya benar nih. Sudah dibilang dia biasanya clue-nya adalah tanpa pengembalian. Nah, rumusnya adalah seperti ini, guys. Nah, di sini kita punya C di sini adalah maksudnya adalah untuk mencari rumus kombinasi. Jadi kamu harus cari rumus kombinasinya dengan R sama C ini. Ya. Oke, ini rumusnya. Ini rumusnya pakai rumus kombinasi. Yang ini RCX-nya ini adalah rumus kombinasi yang sudah berada di mana-mana. Jadi mamanya ada 2 C3 gitu berarti ya sama dengan 2 faktorial, kamu hitung 3 faktorial, kan 2 min 3. Oh, berarti kebalik ya, yang ini harus lebih kecil daripada yang atas. Karena kalau minus itu tidak
boleh ada minus faktorial gitu ya. Kita kebalikin lagi. Nah, ini beberapa contoh untuk hipergeometrik ya. Kasus ini 3 wanita dan 2 laki-laki ya kan. Karena kan dia kalau sudah dipilih kan nggak bisa dipilih lagi kan, gitu. Jadi tanpa pengembalian gitu kalau yang ini, makanya pakai hipergeometrik gitu kan. Oke, yang terakhir adalah untuk distribusi diskrit ya, adalah distribusi multinomial. Tadi kita punya binomial. Kalau binomial kan dia bilangnya adalah dilakukan sebanyak n kali ya, peluangnya tetap 2 outcome, yaitu gagal atau sukses gitu ya kalau binomial. Nah, kalau multinomial berarti dia ada multi lebih dari 2 gitu ya. Lebih dari 2 di apanya? Percobaannya. Jadi nanti hasilnya bisa baik, rusak, agak rusak gitu. Jadi lebih dari 2. Itu aja bedanya untuk binomial dan multinomial. Nanti di perumusannya akan berbeda karena di sini multi, makanya di sini disediakan banyak ini sampai X sama dengan K. Nah, kita nggak tahu seberapa banyak outcome yang bisa terjadi, dikalikan peluangnya yang pertama, peluang kedua, peluang ketiga, peluang sampai ke seperti itu ya. Oke, ini contohnya. Jadi dia di sini ada 3 outcome dari percobaannya, yaitu unit yang baik, tidak baik tapi masih bisa diperbaiki, rusak dan harus dibuang. Nah, kayak gitu. Berarti nanti dihitung ini yang P1, ini peluang kedua, ini peluang ketiganya. Nah, ini adalah jumlah untuk faktorialnya. Ketemu peluangnya sebesar 0,102 untuk kalau mau 18-nya baik, 2-nya nggak baik tapi masih bisa diperbaiki, yang rusak adalah 0 peluang kejadian tersebut. Oke, baik, itu adalah distribusi probabilitas diskrit dan jenis-jenisnya. Jadi nanti kalian coba cek di bukunya J. Suparanto itu untuk menemukan contoh yang lebih banyak tentang penggunaan distribusi tersebut. Jadi intinya yang pertama kamu harus menemukan, mengidentifikasi dulu itu distribusi apa, baru gunakan rumusnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.